Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar Radio Mardika FM yang luar biasa hebatnya. Dan yang saya hormati pula para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun Anda berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, mohon izin pada sore hari ini menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Pertama, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.337 orang, artinya bertambah 10 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 17 orang, artinya tetap. Ketiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 4 orang, artinya tetap. Keempat, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 13 orang, artinya tetap. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 178 orang, artinya bertambah 2 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 152 orang, artinya tetap. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 25 orang, artinya bertambah 2 orang. Kedelapan, jumlah kumulatif ODP yang meninggal adalah 1 orang, artinya tetap. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 2 orang, artinya tetap. Kesepuluh, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 2 orang, artinya tetap. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang, artinya tetap. Dan ke-12, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh adalah 1 orang, artinya tetap. Selanjutnya kami sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk pada hari ini adalah kosong atau nihil. Kedua, jumlah kumulatif PMI pekerja migran Indonesia seluruhnya yang telah masuk adalah 6 orang. Ketiga, jumlah pemudik atau pendatang dari dalam negeri yang masuk hari ini adalah 2 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari dalam negeri total adalah 40 orang. Kelima, jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan karena alasan tertentu adalah 10 orang, artinya bertambah 5 orang. Dan keenam, jumlah kumulatif penghuni seluruhnya rumah karantina kesehatan pada hari ini hingga pukul 14.00 adalah 36 orang, artinya berkurang 3 orang. Kembali kepada Mbak Ica. Baik, ya pasti untuk kegiatan-kegiatan masih tetap sama ya Pak tiap harinya. Untuk rumah karantina kesehatan ya pasti kita doakan semoga untuk penghuninya tidak bertambah. Karena seperti yang kita tahu juga sudah benar-benar dilaksanakan untuk larangan mudik ya Pak ya. Karena ini juga demi kesehatan kita bersama
demi memutus mata rantai COVID-19. Nah, Pak, Iya. kemudian bagaimana dengan ada beberapa orang yang katanya ini mereka barusan dari yang klaster Magetan, Temboro Magetan ini, Pak. Bagaimana untuk pemantauannya dari Dinkes Kota Blitar sendiri, dan sejauh ini hasil tesnya ini seperti apa, Pak? Sudah dilakukan tes atau belum? Iya. Terima kasih. Terkait dengan para pendatang menuju kota yang sudah ada di Kota Blitar, khususnya dari Magetan, bahwa mereka adalah para santri yang berada di Pondok Pesantren Temboro, Magetan. Itu jumlahnya adalah 4 orang. Ya. Ya, yaitu pada item nomor 3, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan 4 orang. Nah, itu adalah mereka. Jadi dia statusnya OTG, orang tanpa gejala. Ini adalah orang yang kontak erat dengan penderita atau pasien positif COVID-19. konfirmasi positif COVID-19. Nah, mereka sudah diterima oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat wilayah masing-masing. Yang 2 orang adalah warga Kota Blitar, asli, orang tuanya ada di sini. Kemudian yang 2 lagi adalah warga pendatang dari Malaysia, sekeluarga, sekeluarga atau 2 keluarga begitu ya, di Kota Blitar. Jadi mereka di sini adalah pendatang, Boro ya, WNA, warga negara asing. Nah, kemudian kepada mereka telah dilakukan pemeriksaan rapid test. Yang pertama saat mereka datang itu, ya, kebetulan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, nanti kemudian antara 7 sampai 10 hari kemudian setelah mereka datang akan dilakukan tes rapid lagi untuk ulang. Sekiranya nanti mereka 2 kali rapid test negatif, akan diupayakan statusnya menjadi orang dalam OTG dalam proses pemantauan isolasi mulai kemarin, mulai saat dia datang hingga nanti isolasi mandiri di rumah 14 hari lamanya, setiap hari dipantau oleh petugas kesehatan dan relawan kesehatan, dan diberikan kontak person atau call center untuk sewaktu-waktu berkoordinasi menyampaikan kepentingannya, misalnya keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dan mereka harus tercukupi, sedangkan mereka adalah OTG yang sangat berisiko. Untuk itu maka relawan akan siap membantu mereka, misalnya membeli bahan-bahan pokok atau dan sebagainya. Oh gitu. Itu hingga sampai 14 hari lamanya. Semoga mereka tidak sakit dan juga tidak ada tanda-tanda membawa virus corona di dalam tubuhnya. Yang jelas nanti akan ada tes lanjutan ya, Pak, ya. Dari awal tes ini ya, masih akan ada tes lanjutan. Iya, periode berikutnya. Iya. Yang itu mereka ini di rumah yang berbeda-beda ya, Pak, ya. Ya, di bagaimana ya, bagaimana dengan keluarganya, Pak? Sama. Karena kan otomatis kalau kedatangan ini otomatis keluarganya juga jadi ini, Pak, apa namanya, masing-masing anggota keluarga wajib mengenakan masker dan wajib melaksanakan physical distancing. Iya. Jadi semua sudah diberikan pengarahan maupun penekanan ya. Jadi istilahnya KIE, konseling, informasi dan edukasi setiap waktu. Sehingga mereka disarankan dengan kuat untuk tidak melanggar itu. Sekiranya mereka tidak mengerti, ada yang menjadikan mereka kurang mengerti, kurang paham mau melakukan apa, mereka tidak boleh segera melakukannya. Sebelumnya mereka diminta untuk telepon, minimal WA, untuk konsultasi lebih lanjut. Oleh karena itu call center dari puskesmas maupun para relawan kesehatan yang khusus mengelola mereka terbuka 24 jam. Ya. Nah, Pak, gini ya, biasanya ini kan yang ditakutkan adalah karena mereka tidak ada gejala,
merasa baik-baik saja. Kemudian juga mungkin keluarganya yang ada di sekitar gitu Iya, ya, yang ada di dalam rumah ini merasa, wah aku gak popo, aku tak belonjo ae ndek baku Nah, itu letek. kalau Itu kalau gimana? itu belum diberikan pengarahan, Mm-mm. belum diberikan edukasi. Mm-mm. Mereka sudah diberikan edukasi dan diberikan mengisi surat pernyataan dan ditandatangani. Begitu ya Pak ya. Sehingga Pak RT, tetangga kanan kiri juga memperhatikan mereka. Iya, sama-sama ikut memperhatikan. Menjaga ya. Jadi kalau Iya, misalkan saling nanti mengingatkan. nanti kalau ada yang nakal segera dilaporkan begitu. Iya, jadi tidak hanya mereka yang melapor, mereka mungkin mau melanggar, otomatis kan tidak mungkin melapor. Nah, itu tetangga kanan kiri Kanan kiri kok ya. mereka berobos keluar, keluyuran, kemudian Belanja. Pak RT, iya itu Pak RT. Makanya disediakan relawan untuk membantu. Memantau ya Pak. Selain membantu kepentingan mereka. Betul. Iya. Iya, karena kan pasti membutuhkan ya Pak, Iya. terutama untuk bahan-bahan pokok yang Nggih. dibutuhkan selama 14 hari. Baik. Terima kasih sekali Pak Muklis, himbauan untuk Sobat Mahardika yang tidak bosan-bosannya tentunya kita berikan. Iya. Himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar dan Blitar Raya untuk tetap waspada dan hati-hati dengan mengedepankan kearifan lokal maupun kebijaksanaan diri terhadap diri sendiri, keluarga maupun kerabat dan tetangga atau masyarakat pada umumnya. Jadi saling menghormati, saling mengasihi satu sama lainnya itu tetap nomor satu. Bahwa kita eman pada diri, eman pada keluarga, dan eman pada tetangga serta masyarakat Kota Blitar itu harus ada rasa saling eman. Dengan rasa saling eman dan rasa waspada dan hati-hati yang tinggi, maka saling mengingatkan tanpa harus menghakimi atau menghukum, menjustifikasi. Jadi mengingatkan dengan bahasa yang baik dan benar bahwa yang pertama adalah melakukan disiplin tinggi pembatasan kontak dengan orang lain atau social distancing atau physical distancing atau isolasi di rumah dan memakai masker setiap waktu sepanjang waktu kecuali pada saat-saat tertentu. Kedua, sering melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ketiga, istirahat yang cukup. Jadi cegah untuk nongkrong, bergerombol, berlama-lama. Kalau keluar rumah seperlunya saja. Keempat, olahragalah yang teratur dan tetap menjaga jarak. Jangan olahraga bergerombol bahkan berdempet-dempetan. Kelima, mengkonsumsi makanan dengan menu gizi seimbang dan beragam serta bersih dan sehat. Dan keenam, stop merokok. Sehingga dengan stop merokok maka akan mengurangi bergerombol, nongkrong ya. Betul. Ketujuh, apabila ada keluhan gejala gangguan pada sistem pernafasan seperti misalnya pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan mungkin juga ada sesak nafas, segeralah menghubungi puskesmas terdekat atau rumah sakit atau dokter terdekat. Selanjutnya untuk yang berdomisili di Kota Blitar yang baru datang dari daerah terjangkit di dalam negeri maupun dari luar negeri yang terjangkit COVID-19, harap segera melakukan isolasi diri mandiri secara otomatis, secara ketat, dan segera menghubungi sesuai dengan wilayah domisilinya masing-masing, yaitu Puskesmas Kepanjen Kidul dengan nomor kontak 0342 816 644 dan 0852 5888 2022. Puskesmas Sanan Wetan dengan nomor kontak 0857 4885 4235 dan Puskesmas Sukorejo dengan nomor kontak 0856
9017 305 dan 0856 4663 6966. Demikian Mbak Ica.